Semua pasti sudah tidak asing dengan nama pemain Real Madrid, Isco Alarcón. Pria Spanyol bertinggi 176 cm ini telah menjadi bagian terpenting dari kubu Los Galacticos dalam beberapa musim terakhir. Nama Isco memang tak pernah luput dari perbincangan. Kepiawaiannya dalam membawa bola, serta skill utama dalam menjebol jala lawan, membuat siapapun tak mau ketinggalan untuk menaruh puja-puji tinggi kepada pria 28 tahun ini. Bicara tentang perjalanan karirnya, Isco tidak benar-benar langsung menuai hasil semacam ini. Ada banyak sekali hal yang harus dihadapi, mulai dari penolakan sampai klaim bahwa dirinya akan sulit menembus posisi inti. Francisco Roman Alarcón Suarez, atau lebih dikenal Isco, lahir pada tanggal 21 April 1992 di Benalmádena, Spanyol. Sedari lahir, Isco sudah menghadapi cobaan yang tidak semuanya mengerti. Ia lahir dengan kondisi kaki yang tidak begitu lurus. Ia juga mengalami kegemukan badan saat kecil. Kegemukan inilah yang dipercaya membuatnya tidak mampu meluruskan kaki. Hal tersebut jelas membuatnya khawatir jika melihat cita-citanya adalah pemain sepak bola. Ya, sedari kecil Isco memang sudah sangat menyukai permainan sepak bola. Ia sering sekali bermain bola sepulang dari sekolah, entah itu bersama saudara laki-lakinya atau bersama teman-teman sebayanya. Malah, jika tidak ada teman untuk diajak bermain, ia akan tetap menendang bola kesayangannya. Meski memiliki keterbatasan fisik yang tidak biasa, Isco memiliki tekad yang lebih besar. Ia tidak mau kekurangan yang ada malah menghalangi impiannya. Isco bekerja keras untuk menurunkan berat badannya sebelum masuk di akademi sepak bola pertamanya. Selain itu, motivasinya untuk menjadi pesepak bola datang dari kakak laki-lakinya yang kehilangan karir sepak bola karena cedera sejak dini. Pada akhirnya, besarnya kecintaan Isco pada sepak bola membuat kekurangannya itu sama sekali tidak terlihat. Ia benar-benar mengembangkan potensi dan berniat masuk ke sebuah akademi sepak bola. Pada tahun 1997, setelah mendapat restu dari orang tuanya, Isco mendaftarkan diri di klub pemuda PDM Benalmádena. Sebagai seorang anak, Isco juga menempuh pendidikan formal. Namun perlu diketahui bahwa sebelum resmi mendapat klub untuk dijadikan sebagai tempat berlatih, Isco sering sekali mendapat penolakan. Alasannya, banyak sekali pemandu bakat yang ragu dengan kemampuannya. Mereka tidak yakin ketika sudah melihat gaya berlari Isco yang dianggap sangat aneh. Banyak yang berkomentar kalau Isco tidak memiliki gaya lari seperti pemain sepak bola pada umumnya. Ia terlihat kaku dan tidak meyakinkan ketika tengah membawa bola. Seorang jurnalis bernama Graham Hunter menggambarkan bahwa cara lari dan jalan Isco terlihat kaku dan tak biasa. Ini bukan seolah-olah dia sedang bergoyang. Saat berjalan atau berlari, pantatnya terlihat mencuat, sehingga terlihat janggal. Jika kalian melihatnya berkeliling, maka kalian tidak akan berpikir bahwa dia itu seorang atlet. Segala lika-liku tersebut pada akhirnya mampu diatasi. Perjuangan dan tekad Isco masih lebih besar ketimbang suara sumbang yang sesekali menyerang. Dengan kondisi kaki agak melengkung yang ditakuti akan menghambat karirnya, hal itu justru menjadi kelebihan bagi diri Isco. Bahkan bentuk kakinya yang berbeda membuatnya bergerak berbeda dan membantunya memberikan hasil yang baik. Melanjutkan perjalanan karirnya, Isco lalu bergabung dengan Atlético Benamiel. Perkembangan Isco di Atlético Benamiel selama 7 tahun berjalan mulus. Dalam perjalanannya ada pemandu bakat klub-klub Spanyol yang mengintai Isco. Segala perjuangannya pun terbayar setelah Valencia mengambil langkah berani dengan merekrut Isco yang saat itu berusia 14 tahun. Isco lalu menandatangani kontrak dan menghabiskan 3 tahun bermain di Akademi Valencia. Pada 2009 hingga 2011, Isco bermain untuk Valencia B. Sebagai seorang gelandang, Isco tampil gemilang dengan catatan 52 pertandingan dan mencetak 16 gol. Debutnya dengan Valencia lalu muncul pada 11 September 2010 melawan UD Logrones. Dalam laga itu ia mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 4-1.
Tapi itu bukan jaminan bagi Isco bisa langsung mendapat tempat di tim senior. Emery yang kala itu jadi juru taktik Valencia ragu untuk menempatkannya di tim utama. Ia khawatir dengan kondisi dan masalah psikologi sang pemain. Hanya semusim tampil di tim utama, Isco lalu dilepas ke klub Spanyol lainnya, Malaga. Pada musim panas 2011, Isco menandatangani kontrak 5 tahun dengan Malaga melalui biaya transfer senilai 6 juta euro atau sekitar 94 miliar rupiah. Mencetak gol pertamanya untuk Malaga pada 21 November 2011 ke gawang Racing Santander. Pada laga berikutnya, ia kembali mencetak gol ke gawang Villarreal. Musim pertamanya bersama Malaga dilalui dengan gemilang. Ia tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 5 gol. Selain itu, Isco juga membantu Malaga lolos ke Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Momen tersebut membuat namanya mulai diperbincangkan. Meski sempat diremehkan, Isco tetap berjuang dan tak pedulikan hinaan. Benar saja, pada musim berikutnya performa yang ditunjukkan kian membuat siapapun terpana. Pada 18 September 2012 dalam pertandingan pertama Malaga di babak penyisihan grup Liga Champions, Isco mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Zenit Saint Petersburg. Dirinya juga terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. 3 bulan kemudian, Isco mencetak 1 gol dan membantu Malaga mengalahkan Real Madrid di ajang La Liga dengan skor 3-2. Pada akhir tahun 2012, Isco kemudian berhasil memenangkan penghargaan Golden Boy, yakni penghargaan dari jurnalis bagi pemain muda yang tampil apik di ajang Eropa. Ia mengalahkan Steven El Shaarawy dan Thibaut Courtois. Pada Januari 2013, Isco menandatangani kontrak baru dengan Malaga. Di ajang Liga Champions, Isco berkontribusi besar atas pencapaian Malaga menembus babak perempat final. Di musim tersebut, Isco mencetak 12 gol dari 47 pertandingan di semua ajang. Selama 2 musim membela Malaga, Isco membuktikan diri bahwa penilaian Emery terhadap dirinya adalah salah. Ia menjadi tulang punggung lini tengah Malaga. Akan tetapi, perjalanannya bersama Malaga tidak bisa dilanjutkan. Pasalnya, klub tersebut mengalami krisis finansial. Mereka tidak lagi mendapat aliran dana hingga harus dipaksa melepas satu persatu pemainnya, tak terkecuali Isco. Bagi Malaga, melepas Isco bukanlah hal sulit. Semua tahu jika sang pemain memiliki potensi luar biasa. Ia sudah dicap sebagai salah satu bintang Spanyol dan layak tampil di klub yang lebih menjanjikan. Kala itu, Manuel Pellegrini yang baru saja menjadi pelatih baru Manchester City sangat berminat mendatangkan Isco ke Etihad Stadium. Namun bukan hal mudah bagi klub asal Inggris untuk mendatangkan Isco. Hal tersebut berkaitan dengan ketertarikan yang tak kalah tinggi dari raksasa ibu kota, Real Madrid. Real Madrid yang mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah pun langsung diterima. Pada Juni 2013, Isco resmi berkostum Real Madrid yang kala itu ditangani Carlo Ancelotti. Isco melakoni debut di laga melawan Real Betis, di mana El Real berhasil memetik kemenangan 2-1. Namun sayang, musim pertamanya di Estadio Santiago Bernabeu tidak berjalan mulus. Ancelotti memang memberikan kesempatan tampil kepada Isco, tapi bukan sebagai pemain reguler. Dia lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Keadaan semakin diperparah dengan hadirnya juru taktik baru Rafael Benitez. Untungnya Benitez hanya bertahan selama setengah musim di Bernabeu. Posisi Benitez pun diambil alih Zinedine Zidane. Praktis, posisi Isco terasa aman, mengingat Zidane adalah sosok yang punya andil besar dalam kepindahannya ke Real Madrid pada 2013. Namun meski pada musim 2015-2016 Isco mencatatkan 43 penampilan di semua ajang dengan 13 laga dimulai dari bangku cadangan serta mencetak total 5 gol, dirinya benar-benar kepayahan. Bahkan rumor kepindahannya sempat berhembus kencang walau akhirnya ia tetap memilih bertahan. Keputusan itu pun berbuah manis. Isco berhasil melanjutkan perjuangan dan menjadi bagian dari skuad terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid.
Bersama Real Madrid, Isco dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Selama karirnya di Santiago Bernabeu, Isco sudah mendapatkan banyak trofi bergengsi, termasuk 4 trofi Liga Champions Eropa dan 4 gelar Piala Dunia antar klub. Di pentas internasional, Isco juga masuk ke dalam skuad La Furia Roja. Meski tidak tergolong ke dalam pemain yang berhasil tuntaskan sejumlah gelar bergengsi, Isco tetap menjadi andalan dan sukses meneruskan generasi emas tim Matador. Melalui langkah yang dianggap tidak sempurna, Isco berhasil menduduki tangga juara. Bukan hanya sebentar, namun untuk waktu yang cukup lama.